فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, kita masuk kepada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan para ahli kitab mengatakan bahwasanya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang mana dia itu dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka Allah menjawab, itu hanyalah angan-angan mereka belaka. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, datangkanlah oleh kalian bukti kebenaran kalian jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Akan tetapi bala di sini adalah lil idrab, yaitu yang benar adalah barang siapa memasrahkan wajahnya, yaitu hanya menghadapkan wajahnya. Dan penghadapan wajah yang mutlak maksudnya adalah yaitu jiwa raganya dipasrahkan hanya kepada Allah. Dalam keadaan dia berbuat kebajikan, maka dia itu akan mendapatkan pahalanya di sisi Rabb-nya. Mereka tidak tertimpa ketakutan dan mereka tidak bersedih hati. Baik. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di sini, makna ayat ini adalah bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang yang dia itu termasuk Yahudi. Dan orang Nasara mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang dia itu adalah termasuk Nasara. Maka mereka menghukumi diri mereka sendiri untuk masuk surga sendirian, yaitu hanya dari golongan mereka saja. Dan ini hanyalah angan-angan semata-mata yang tidak diterima kecuali dengan adanya hujjah, adanya argumentasi, dan adanya burhan, yaitu bukti. Maka yaitu Allah berfirman kepada mereka, yaitu menyuruh nabinya mengatakan, maka datangkanlah bukti tadi apabila kalian adalah orang-orang yang jujur. Ini adalah asal dari pembicaraan tersebut. Kemudian dari sini berlaku hukum yang umum, yaitu istimbat ulama. Apa istimbatnya? Sisi pengambilan faedahnya, kata beliau demikianlah, setiap orang yang mendakwakan sesuatu maka wajib untuk dia itu menegakkan bukti atas benarnya dakwaan dia itu. Karena jika tidak demikian, seandainya setiap orang itu dakwaannya diterima, pastilah ada orang yang mendakwakan sesuatu menyelisihi apa yang didakwakan oleh orang lain tanpa bukti. Dan berarti tidak ada perbezaan antara mereka berdua. Yang mengklaim saya benar tapi tidak ada bukti, yang satunya lawannya mengklaim sayalah yang benar dan tidak ada bukti. Lalu apa bezanya mereka berdua? Berarti yang menang adalah yang mampu mendatangkan bukti yang kuat. Kata beliau, maka bukti itulah yang akan membenarkan dakwaan-dakwaan atau justru mendustakan dakwaan tadi. Jadi memang segala dakwaan, segala tuntutan, segala klaim itu harus ada bukti yang menguatkannya, sehingga dengan itu akan ditegakkan hukum berdasarkan bukti tadi. Manakala mereka tidak memiliki bukti, diketahuilah akan dustanya mereka dengan dakwaan-dakwaan tadi, dengan dakwaan tadi.
Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bukti yang jelas yang bersifat umum, bersifat universal untuk setiap orang. Maka Allah berfirman bala lil idrab, yaitu apa? Menunjukkan kebalikannya, yaitu masalah ini tidak berdasarkan angan-angan kalian ataupun dakwaan-dakwaan kalian, akan tetapi man aslama wajhahu lillah, yaitu barang siapa memurnikan amalan-amalannya hanya untuk Allah dan menghadapkan dirinya dengan jiwanya kepadanya. Berarti apa? Dia adalah orang yang muslim ahli tauhid, karena yang selain itu tidak memenuhi syarat. Wa huwa muhsin, dia bersamaan dengan keikhlasannya tadi, dia adalah orang yang berbuat kebajikan fi ibadati rabbih. Ini yang pertama, yaitu dalam beribadah kepada Rabbnya, yaitu ihsan kepada Allah, ihsan dalam ibadah, dengan cara dia menyembah Allah dengan apa yang Allah syariatkan, bukan malah berpandai-pandai membuat cara sendiri. Ini bukan muhsin namanya, merasa lebih tahu tentang cara beribadah daripada Allah Ta'ala. Maka mereka itulah penduduk surga sendirian, yaitu jenis mereka inilah yang layak masuk surga. Dohir dan batinnya memang sesuai dengan yang Allah Ta'ala syariatkan, yaitu Islam di atas sunnah. Bukan hanya Islam tapi malas ikut sunnah, bukan hanya ikut sunnah namun apa? Jiwanya tidak murni untuk Allah, tapi dua-duanya. Baik, memang jiwanya adalah Islam ikhlas dan juga mengikuti sunnah Nabi. Intinya ikut Islamnya Nabi. Maka mereka akan mendapatkan pahala mereka di sisi Allah. Karena orang yang tidak ikhlas amalannya akan gugur. Orang yang tidak mengikuti sunnah amalannya akan tertolak. Berarti memang harus dua syarat inilah, dengan itu mereka akan mendapatkan pahalanya. Kembalinya adalah memenuhi makna dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Yaitu surga dengan apa saja yang dikandungi olehnya berupa berbagai jenis kenikmatan. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ditambah lagi dengan mereka tidak akan tertimpa ketakutan dan mereka tidak bersedih hati. Berarti maknanya apa? Mereka akan mendapatkan apa yang diinginkan dan diminati, dan mereka selamat dari apa yang dikhawatirkan dan ditakuti. Dan diambil pemahaman dari ini bahwasanya barang siapa tidak memenuhi syarat yang seperti itu, berarti dia termasuk penduduk neraka yang binasa. Maka kesimpulannya apa? Tidak ada keselamatan kecuali untuk ahli ikhlas kepada yang disembah dan orang yang mengikuti Rasul. Kembalinya kepada dua syarat itu. Baik, ini adalah kesimpulan dari ayat tersebut, dari dua ayat tersebut. Sekarang kita masuk kepada yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Walaupun di sini apa beliau langsung membahas 4 ayat nanti ya, Wahid, Isnin, Salah, 3 ayat. 111 sampai 113. Tapi enggak apa, kita ikuti pola alurnya. Berarti nanti pembahasannya sampai firman Allah taala, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Assalamualaikum. Orang Yahudi mengatakan orang-orang Nasara tidak ada di atas sesuatu yang layak untuk dipertimbangkan dan dinilai. Sementara orang Nasara mengatakan orang Yahudi tidak ada di atas sesuatu pun, yaitu sesuatu yang layak untuk dipandang. Intinya apa? Setelah mereka mengklaim mereka selamat, lalu mereka mencela kelompok yang lain. Dan ini wajar, semua pihak akan berbuat seperti itu. Namun yang penting siapa yang mendatangkan bukti, maka dia itulah yang kuat. Masalah mencela, setiap orang memang akan mencela pihak yang tidak sesuai, ini wajar. Tapi yang penting adalah diri sendiri tepat tidak bukti dan bayinahnya itu, atau tidak punya apa-apa. Kemudian wahum yatlunal kitab, dalam keadaan mereka membaca kitab suci. Mereka sudah tahu di dalam kitab suci itu ternyata yang benar adalah orang-orang yang memang mengikuti Rasul, bukan malah berusaha untuk memusuhi Rasul atau berlebihan dalam sampai mengkultuskan Rasul. Dan yang benar adalah yang mengikuti kitab suci, bukan malah merubah-rubah kitab suci.
Dan yang benar secara khusus adalah mengikuti Nabi yang sudah disebut di dalam kitab mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga disebutkan sifat para sahabatnya dan seterusnya. Mereka sudah baca kitab suci, mereka tahu, mereka kedua kelompok ini sama-sama keliru, mereka sudah tahu itu. Sebagaimana disebutkan di dalam kisah perjalanan, siapa itu? Amr bin Nufail, yaitu apa? Zaid bin Amr bin Nufail yang mencari agama yang benar, yang di Sahih Bukhari itu. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Demikianlah ucapan orang-orang yang tidak mengetahui seperti ucapan mereka. Dan ini adalah kerugian besar. Setelah mereka belajar membaca kitab suci, mereka belajar kepada para nabi dan melihat ayat-ayat yang banyak, ayat kauniyah dan ayat sam'iyah dan sebagainya, tahu-tahu ujung akhirnya perkataannya sama seperti orang bodoh. Ini adalah rugi. Ilmunya tidak membuahkan amalan. Seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Badrut Thaliq. Kalau tidak salah ketika membahas biografi Imam Muhammad ibn al-Wazir al-Yamani. Membela beliau dan mencela para guru-guru beliau yang fanatik pada mazhab Zaidiyah dan sebagainya itu. Beliau mengatakan sungguh rugi orang-orang yang sudah belajar lama, namun akhir ucapan dia seperti awal ketika dia baru belajar. Ujung akhirnya sama. Maka ini rugi, umurnya sia-sia. Seperti itu pula ahlul kitab. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah lah yang akan menghukumi di antara mereka pada hari kiamat tentang perkara yang dulu mereka perselisihkan. Baik. Kata Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, yubayyinu ta'ala ghtirar al-yahudi wan nasara bima hum fi. Allah taala menerangkan tentang terpedayanya maghrur, yaitu apa? Tertipu. Orang-orang Yahudi dan Nasara tertipu oleh apa? Oleh ajaran atau budaya atau cara beragama yang mereka ada di dalamnya. Haitsu da'at kullu ta'ifatin minal yahudi wan nasara, yang mana setiap kelompok dari Yahudi dan Nasara mendakwakan atau mengklaim annahu la yadkhulul jannata illa man kana ala millatiha, bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang yang berada di atas agama mereka itu. Kama akhbarallahu anhum fi suratil Maidah, sebagaimana Allah mengabarkan tentang ucapan mereka dalam surat Al-Maidah, annahum qalu, bahwasanya mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai Allah. Dan selalu dakwaan orang kafir itu langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakan pada mereka, wahai Rasulullah, kenapa Allah menyiksa kalian dengan sebab dosa kalian? Kalau kalian memang anak Allah dan kecintaan Allah, harusnya kalian tidak disiksa. Tayyib. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan fa'akdzabahumullahu ta'ala bima akhbarahum. Maka Allah Ta'ala mendustakan mereka dengan apa yang Dia kabarkan pada mereka, annahu mu'adzibuhum bidzunubihim, bahwasanya Dia akan menyiksa, bahwasanya Dia menyiksa mereka, baik siksaan yang sering terjadi di masa lampau ataupun juga siksaan yang berikutnya dan berikutnya. Dan Allah Ta'ala telah mengancam, wa in uttum udna, kalau kalian kembali berbuat kerusakan, maka kami akan kembali menyiksa kalian. Wa in ta'udu na'ud, kalau kalian kembali, kami akan kembali lagi. Baik. Dan polanya semuanya adalah pola ancaman. Berarti mereka bukan seperti yang mereka nyatakan itu. Walau kanu kama da'au lama kanal amru kadzalik. Seandainya mereka itu seperti yang mereka dakwakan, sebagai anak-anak Allah, sebagai kekasih Allah, dan juga sebagai satu-satunya yang masuk surga, niscaya perkara ini tidak seperti itu. Niscaya mereka tidak diazab, dikutuk, dilaknat, selalu ditindas oleh musuh dan seterusnya itu. Wa kama taqaddama min da'wahum annahu lan tamassahumun naru illa ayyaman ma'dudah. Dan sebagaimana yang telah berlalu pembahasannya dari dakwaan mereka,
bahwasanya mereka tidak akan disentuh api neraka kecuali hari-hari yang sebentar saja, kata mereka. Summa yantaqiluna ilal jannah, kemudian mereka akan berpindah menuju ke surga. Wa radda alaihim ta'ala fi dzalik, juga dalam kes itu Allah Ta'ala membantah lagi, dan selalu syubhat itu tidak dibiarkan, dan Allah maha mampu untuk membantah syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan. Dan Allah Ta'ala membantah mereka di dalam dakwaan mereka tadi. Wa hakadza qala lahum fi hadhihi da'wah, demikian pula Allah berfirman kepada mereka di dalam dakwaan yang ini. Allati da'awha bila dalilin wala hujjatin wala bayyinah, yang mereka dakwakan tanpa ada dalil, yaitu yang menunjukkan kepada apa yang dituntut. Dalil adalah ma yursyidu ilal matlub, kata Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dalil adalah sesuatu yang membimbing kita kepada apa yang kita inginkan, yaitu bukti yang membenarkan dan menguatkan perkataan kita. Dan tidak ada hujjah, tidak ada argumentasi yang menguatkan mereka. Wala bayyinah, tidak ada bukti, keterangan. Faqala tilka amaniyuhum, maka Allah berfirman, itu hanyalah ucapan, itu hanyalah angan-angan mereka saja. Baik. Qala Abul Aliyah amaniyu tamannauha 'alallahi bighairi haqq, yaitu angan-angan yang mereka angan-angankan atas nama Allah tanpa ada kebenaran. Wa kadza qala Qatadah wa Rabi' ibn Anas, demikian pula yang dikatakan oleh Qatadah dan Rabi' bin Anas. Summa qul ay ya Muhammad hatu burhanakum, lalu Allah berfirman, katakan, yaitu wahai Muhammad, kepada orang-orang tadi, datangkan bukti yang menguatkan kalian. Yang penting bukti. Masalah mendakwakan, tiap orang mampu mendakwakan ini dan itu. Seperti kata para ulama ketika para hizbiyun mengklaim begini, menuduh begitu. Para ulama bilang, wanita tua di kalangan kami yang nggak ngaji mampu aja bicara macam itu. Yang penting buktinya mana? Nah, yang penting adalah bukti. Kemudian wa qala Abul Aliyah wa Mujahid wa Suddi wa Rabi' ibnu Anas hujjatakum, burhan maksudnya adalah hujjah. Wa qala Qatadah bayyinatakum ala dzalik, keterangan kalian atas yang demikian itu. Baik, semua makna ini saling berdekatan. Baik. Kemudian in kuntum shadiqin, yaitu kama tad'unah, apabila kalian adalah orang-orang yang jujur seperti yang kalian dakwakan. Karena kalau tidak ada bayinah, maka dihukumi sebagai apa? Orang yang dusta di dalam perkataannya itu. Sebagaimana orang yang menuduh orang lain berzina namun tidak mendatangkan 4 bukti, maka Allah Ta'ala menghukumi mereka itu adalah orang-orang yang dusta. Baik. Karena apa? Tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti kenyataan itu harus dibangun di atas bukti, bayinah. Assalamualaikum. Summa qala ta'ala bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Lalu Allah Ta'ala berfirman, bahkan yang benar adalah barang siapa menghadapkan, memurnikan penghadapan wajahnya untuk Allah dalam keadaan dia berbuat kebajikan. Ai man akhlasal amala lillahi wahdahu la syarikalah, yaitu orang yang memurnikan amalan untuk Allah semata-mata tanpa ada sekutu untuknya. Jadi makna aslama wajhah, Islam itu memang apa? Al-bara'atu minasyirki wa ahlih. Memang dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Betul-betul apa? Istislamu lillahi bitauhid, memurnikan dirinya untuk Allah dengan mentauhidkannya. Baik. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Najdi, dan itu diambil dohirnya dari apa? Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Ubudiyah, dan juga dalam kitab beliau At-Tuhfatul Iraqiyah. Memang inilah makna Islam yang sebenar. Bukan Islam namun apa? Masih menyembelih untuk apa itu? Penunggu-penunggu, atau untuk apa? Saka-saka, atau apa istilahnya? Hantu raya atau apa dan sebagainya, itu nggak ada. Demikian pula untuk yaitu membawa tangkal-tangkal, ini semua adalah kesyirikan. Ini bukan Islam. Buktinya apa? Ketika ada 10 orang mereka datang kepada Nabi dalam hadis yang di Musnad Imam Ahmad itu. Mereka ingin membaiat alal Islam. Rasulullah hanya menerima baiat 9 orang, yang satu tidak diterima.
Kita ditanya, kenapa Anda membiarkan yang ini? Beliau mengatakan, fa inna alaihi tamimah, karena dia memakai tangkal. Lalu apa? Dia memasukkan tangannya ke dalam badannya, lalu dia membuang tangkal itu. Baru Rasulullah menerima baiat dia untuk Islam. Ini menunjukkan Islam yang sebenar adalah tauhid, bukan sekedar Islam nama. Baik. Ini syarat pertama. Kama qala ta'ala, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka apabila mereka mendebatmu wahai Rasulullah, maka katakanlah, saya telah menyerahkan wajah saya hanya untuk Allah. Sementara orang-orang ahli kitab, sebagian wajahnya diserahkan kepada patung Bunda Maria atau patung Yesus atau yang lain-lain dan seterusnya. Demikian pula menyerahkan wajahnya kepada para ulama mereka, para rahib dan pendeta mereka. Demikian pula musyrikin-musyrikin yang lain itu menyerahkan wajah, bahkan apa? Wajah yang paling dimuliakan disujudkan ke arah patung mereka atau kubur-kubur pembesar mereka dan seterusnya. Berarti ini bukan memasrahkan wajah untuk Allah. Ternyata malah apa? Berbuat syirik. Baik. Padahal Allah menciptakan Adam sesuai dengan wajahnya. Tapi ternyata setelah itu keturunannya memasrahkan wajah yang Allah ciptakan sesuai dengan wajahnya itu untuk selain Allah. Siapa yang ridho dengan itu? Baik. Saya telah menyerahkan wajah saya hanya untuk Allah. Demikian pula orang yang mengikuti saya. Berarti yang mengaku ikut Nabi harus polanya adalah ahli tauhid, bukan malah rajin berbuat syirik sambil apa? Menjauh dari sunnahnya, lalu mengklaim sebagai ahlu sunnah padahal suka membuat bid'ah. Al-ayah. Wa qala Abul Aliyah war Rabi' bala man aslama wajhah yaqul man akhlasa lillah. Bahkan barang siapa memasrahkan wajahnya hanya untuk Allah, yaitu memurnikan hanya untuk Allah. Maf'ul bihnya dihapus, berarti menunjukkan ini bersifat umum, yaitu apa? Seluruh amalan, memurnikan seluruh amalan, baik amalan hati, amalan lisan ataupun amalan anggota badan, memang lillahi ta'ala. Baik. Wa qala Sa'id bin Jubair bala man aslam ay akhlas wajhah qala dinah. Wajah maksudnya adalah agamanya. Baik. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat ihsan. Wawunya di sini adalah wawu haliyah, yaitu sebagai sifat yang berlaku sejak masa lampau sampai sekarang dan sampai seterusnya. Karena wawu haliyah itu menunjukkan apa? Yaitu sifat itu terus melekat pada dia sebelum dibicarakan sampai sekarang. Dan tentunya apa? Sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kalian mati kecuali sebagai orang-orang yang muslim. Baik. Makanya di sini wawunya bukan wawu atof. Seandainya wawu atof, apa itu? Aslam tuh mana itu? Aslama wajhahu lillah wa ahsana misalkan. Boleh, itu pun cukup. Namun di sini Allah Ta'ala menggunakan pola mubalaghah, yaitu dengan pola wawu haliyah, menunjukkan memang terus-menerus demikian, harus terus-menerus di atas sunnah Nabi. Baik. Muttabi'un fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir, makna muhsin, berbuat kebajikan, adalah di dalam agamanya tadi dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau berbuat bid'ah berarti apa? Bukan berbuat kebaikan, malah berbuat amalan yang paling buruk. Karena syarrul umur adalah muhdatsatuha. Tayyib, fa inna lil amalil mutaqabbal syartain. Karena amalan yang diterima itu memiliki dua syarat. Ahaduhuma ayyakuna khalisan lillahi wahdah. Yang pertama adalah harus murni untuk Allah semata. Kembali kepada makna la ilaha illallah. Wal akhar, syarat kedua, ayyakuna shawaban muwafiqan lisyariah. Harus tepat sesuai dengan syariat. Syariat ini dibawa oleh siapa? Bukan wali fulan, wali allan, tapi apa? Pemimpin para wali dan rasul dan nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah baru dikatakan amalan itu tepat. Jadi kurang, sama sekali kurang. Orang mengatakan siapa wali kamu? Tayyib. Wali kita adalah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana di dalam hadis siapa itu? Fairuz ad-Dailami. Wahai Rasulullah, kami datang dari tempat yang Anda ketahui dan kami
berada dalam keadaan yang Anda ketahui. Maka siapa wali kami? Beliau mengatakan, waliyukumullahu wa rasuluh. Wali kalian adalah Allah dan Rasulnya. Maka mereka mengatakan, hasbuna, itu cukup bagi kami. Bukan yang orang tidak maksum dianggap ini wali saya, lalu dikulutuskan. Kenapa tidak sekalian? Allah dan Rasulnya wali kita. Terserah kita disuruh apa, kita ikut. Nah, yang parah adalah tidak mau ikut Allah dan Rasulnya, tapi mengkulutuskan wali yang tidak maksum. Ini parah betul. Seperti ahli kitab. Famata kana khalisan walam yakun sawaban lam yutaqabbal. Maka bila mana suatu amalan itu ikhlas namun tidak tepat, maka amalannya tadi tidak diterima. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengamalkan suatu amalan, ini adalah apa? Isim syarat dan dia tufidul umum, yufidul umum. Demikian pula amalan, dia adalah nakirah fi siyaqi syarat yufidul umum. Jadi siapapun dia dan apapun amalan yang dia lakukan, kalau memang sifatnya laisa alaihi amruna, ini jumlah sebagai apa? Naat, yang memang tidak ada di atas amalan tadi syariat kami, fahuwa rad, maka dia sangat tertolak. Raddun, dia adalah masdar sebagai pengganti dari isim maf'ul mardudun, min babil mubalaghah, sangat tertolak. Jadi jangan, yang penting niatnya. Tayyib, Allah Ta'ala dan Rasulnya menyatakan yang penting dua, bukan salah satu. Tayyib, bukan hanya satu. Rawahu Muslim min hadisi Aisyah radhiyallahu anha anhu alaihi salam, dari Nabi alaihi salam. Tayyib, fa'amilar ruhbanu wa man syabahahum. Maka para rahib dari ahli kitab dan orang-orang yang menyerupai mereka, yaitu apa? Dari kalangan para ubadus su', para ahli ibadah yang buruk. Demikian pula para ulama usu, ulama-ulama yang buruk, ahli ibadah yang jahil dan para ulama yang buruk yang menyerupai ahli kitab. Berarti amalun atau amila ya, dohirnya amalu ya. Fa'amalur ruhbani wa man syabahahum. Maka amalan para rahib dan orang-orang yang menyerupai mereka, wa in furido annahum yukhlisuna fihi lillah, kalau ditetapkan bahwasanya mereka mengikhlaskan amalannya itu untuk Allah. Kalau ikhlas, bukan malah apa? Menghafal Quran tujuannya agar nanti dijemput di sana sini untuk kirim doa kepada orang mati, atau niatnya adalah agar menang dalam MTQ dan sebagainya itu. Demikian pula yang lain-lain, saya belajar agar nanti saya diangkat sebagai kepala gereja atau kepala biara atau kepala pondok pesantren, niatnya itu tentunya jadi apa? Rusak. Tapi kalau selamat dari itu, misalkan selamat dari riya dan perusak amalan, fa innahu la yutaqabbalu minhum, maka tetap saja amalan tadi tidak diterima dari mereka, hatta yakuna dzalika mutabi'an lirrasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalannya tadi mengikuti Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'usi ilaihim, yang diutuskan kepada mereka, diutuskan pada ahli kitab dan kepada seluruh penduduk dunia. Wa ilan nasi kafah, ilaihim berarti ke ahli kitab aja ya. Kemudian kepada manusia secara keseluruhan. Wa fihim wa amsalihim qala Allah Ta'ala, dan tentang mereka dan orang-orang semisal mereka itulah Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, dan kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, kemudian kami jadikan amalannya itu sebagai debu yang beterbangan, yang berhamburan. Haba ini debu yang didiamkan pun dia tipenya adalah terbang, beterbangan. Ditambah dengan mansur, yaitu apa? Bertebaran. Hancur sia-sia, tidak ada harganya sama sekali. Tidak punya sikol, tidak punya beban sama sekali di timbangan. Na'udzubillah. Padahal amalan yang baik diterima oleh Allah, diterima dengan bagus, disambut dengan tangan kanan, dimuliakan, dibesarkan, dan seterusnya. Wa qala ta'ala, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah. Allah Ta'ala juga berfirman, dan orang-orang kafir amalan mereka itu bagaikan sarab. Sarab yaitu yang terkenal sebagai apa? Fata morgana itu. Taib, sesuatu yang nampak dari jauh
Terkadang muncul, terkadang menghilang, dan seterusnya. Ternyata itu tipuan mata saja. Biqi'ah, yaitu di sebidang tanah yang lapang, terutama di cuaca yang panas. Yahsabuhu dham'anu ma'a. Orang yang sangat kehausan menyangka itu adalah air. Saking panasnya dan tidak ada bekal, dia kepanasan. Kemudian apa? Melihat itu air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Sehingga apabila dia mendatanginya, dia tidak mendapatkan air tersebut sedikit pun. Kalau hu kembali ke ma. Tayyib. Dan ini adalah gambaran dari amani mereka tadi. Berangan-angan tahu-tahu hanya mendapatkan api neraka. Seperti yang disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri itu. Disangka air, ternyata apa? Api yang saling memukul satu sama lain. Dan mereka masuk ke situ. Dan pembahasannya sangat indah dibahas oleh Ibnul Qayyim masih di awal-awal kitab beliau Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah. Tayyib wa qala ta'ala wujuhu yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibah. Ada wajah-wajah yang pada hari itu dia tertunduk hina, khashi'ah. Al-khusyu' ini artinya adalah yaitu apa? Azul, yaitu hina. Ada beberapa makna yang lain dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa beliau dan juga dalam Al-Imanul Awsat makna khusyuk. Tapi di sini adalah tertunduk hina. Amilatun nasibah. Wajah-wajah tadi dia bekerja dan dia sudah letih dan payah. Tentunya maksudnya adalah pemilik wajah itu. Namun ini adalah dzikrul ba'd urida bihil kul. Menyebutkan sebagian yaitu wajah, tapi yang dimaksud adalah semua tentunya. Yaitu orangnya beramal namun hanya mendapatkan letih lelah saja. Tayyib. Tasla naron hamiyah. Dia akan masuk dan dibakar di dalam api yang mencapai puncak tertinggi panasnya. Hamiyah, yaitu yang sangat tinggi panasnya. Yang sangat panas. Api aja sangat panas, ditambah dengan sifat ini. Na'udzubillah. Tusqa min ainin aniyah. Tayyib. Kalau hamiyah tadi sangat panas. Tusqa dia diberi minum dari ain, dari mata air yang aniyah, yaitu mencapai puncak panasnya. Na'udzubillah. Tidak mungkin dia akan hilang dahaganya. Malah ususnya yang putus-putus. Tayyib. Sudah sia-sia di dunia, di akhirat celaka. Ini rugi. Orang yang tidak mau mentauhidkan Allah dan tidak mau mengikutkan sunnah, tidak mau ikut sunnah Rasulullah. Wa ruwiya an Amiril Mukminin Umar annahu ta'awwalaha fir ruhban kama sayati. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an bahwasanya beliau menafsirkan ayat ini tentang para rahib sebagaimana akan datang pembahasannya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Diketahui oleh para malaikat. Amalan siapa? Ada beberapa pembahasan di kalangan ulama yang kesimpulannya ada sebagian amalan yang diketahui oleh malaikat sehingga malaikat mencatat masalah keikhlasan, masalah riya, masalah apa. Namun ada juga amalan yang saking dalamnya itu hanya Allah yang tahu. Baik, maka terkadang malaikat menyebutkan begini-begini lalu Allah mengatakan aku lebih tahu apa yang mereka lakukan dan seterusnya. Baik.